Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik yang kita cintai. Tentunya Oase Rohani Katolik selalu memberikan penguatan bagi kita, inspirasi rohani bagi hidup kita. Apa kabarnya Anda semua? Sahabat Oase Rohani Katolik, Oma Opa, juga Ibu Bapak dan Saudari-saudara dan kaum muda semua. Dan pada pekan pertama Prapaskah ini, kita berjumpa dan tentu saja sudah hadir menyertai kita semua, yaitu Romo Vincentius Adi Prasojo, yang tentunya akan memberikan penguatan inspirasi rohani bagi kita semua. Mari kita sapa Romo Adi. Salam jumpa Romo, apa kabar? Salam jumpa, salam sehat bagi Ibu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, senang sekali Romo, kali ini kita bisa menjumpai sahabat Oase Rohani Katolik di mana kita juga sudah memulai masa Prapaskah. Tentu saja kami juga mengharapkan nanti perenungan-perenungan bisa menguatkan kita dalam perjalanan ziarah Prapaskah ini. Baik, untuk membuka perjumpaan kita bersama dengan Romo Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi, maka kini kita siapkan diri kita, hati kita untuk membuka dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Maha Rahim dan Maha Pengampun, kami bersyukur kepadamu untuk berkat yang boleh kami terima, untuk karunia darimu yang selalu menyertai perjalanan kami pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas. Pada hari ini kami ingin merenungkan sabdamu, bukalah hati kami, agar sabdamu sendiri yang bekerja dalam hati kami, memperbarui hidup kami, menjalankan pertobatan dalam masa Prapaskah ini. Semoga hati kami semakin peka akan kehendak-Mu, semakin berkobar-kobar untuk menjalankan, mewujudkan kehendak-Mu bagi kebaikan bersama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Perjumpaan kita di pekan pertama Prapaskah ini dengan antifon pembuka. Sebagaimana mata seorang hamba tertuju kepada tuannya, demikian pula mata kita terarah kepada Allah, agar Ia mengasihani kita. Sayangilah kami ya Tuhan, sayangilah kami. Kini mari kita awali juga dengan bacaan dari Kitab Imamat, bab 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Dan janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci sesama saudaramu di dalam hati,
tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita tanggapi bacaan Injil. Bacaan pertama dengan Mazmur, tanggapan dari Mazmur 19. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil. Dilanjutkan dengan Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit atau dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun bertanya pada Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Baik, Romo Adi, bacaan hari ini tentu saja sangat menarik dan kami ingin segera untuk mendapatkan inspirasi rohaninya. Bagaimana kalau kita awali dengan bacaan pertama dari kitab Imamat, Romo? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda, baik dalam perjalanan maupun di rumah, kita harapkan mendapatkan kedamaian dan peneguhan ketika mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Hari ini sabda Tuhan sangat sejalan dengan tahun pastoral Ardas tahun 2025 ya. Secara umum, kepedulian lebih pada saudara-saudari kita yang berkekurangan, miskin, dan terpinggirkan. Mulai dari bacaan pertama yang memberi semacam pengantar, tidak hanya untuk kita, tapi pertama-tama juga untuk bangsa Israel, bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah Yahweh, dan kita menjalankannya dalam konteks yang lebih luas dan lebih dalam. Kita tahu bahwa kitab Imamat ini merupakan kitab yang berisi banyak aturan. Memang dimaksudkan kitab ini semacam turunan dari hukum Taurat. Beberapa hal detail, hukum-hukum yang teknis itu disampaikan dalam kitab Imamat ini. Dan secara umum perikopa ini bisa kita sebut sebagai hukum kekudusan. Jadi di antara banyak hukum-hukum yang mengatur perilaku bangsa Israel, turunan dari hukum Taurat, salah satunya yang utama juga mengenai hukum kekudusan. Memang bagian ini berasal dari tradisi para imam, tapi bagian inti tampaknya terbentuk pada akhir zaman para raja dan memuat adat kebiasaan yang ditepati dalam bait Allah di Yerusalem. Jadi mau dikatakan bahwa kurang lebih ini sudah menjadi ringkasan dari praktek-praktek tradisi-tradisi kebiasaan umat Israel zaman itu. Arti pertama, mungkin kita bisa merenungkan apa artinya kudus. Arti pertama, kudus dalam bahasa aslinya itu yang terpisah, yang transenden, dan tidak terhampiri, sehingga menimbulkan rasa takut keagamaan. Kudusan Allah itu meliputi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah atau diarahkan kepadanya, yaitu tempat, masa, waktu, tabut perjanjian, manusia, khususnya para imam, benda-benda, dan segala macam. Dalam konteks keagamaan, kudus berkaitan dengan tahir. Jadi segala sesuatu yang tahir itu kurang lebih kudus. Yang najis berarti dia tidak kudus. Kita ingat banyak peraturan hukum Taurat
dan turunannya itu yang mengatur sedemikian detail. Misalnya, relasi dengan orang kusta. Kita jangan sampai tersentuh. Kalau tersentuh berarti kita najis. Kalau najis kita berarti tidak menjadi kudus. Pemahaman-pemahaman konteks itu yang seperti itu perlu kita kita mengerti. Mungkin juga pemahaman kudus pada zaman ini juga bisa berbeda. Nah, pada ayat kedua, kita coba lihat beberapa ayat penting. Ini bisa dikatakan kunci hukum kekudusan pada ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Allah tentu kudus. Tapi yang menarik di sini, Tuhan Allah mengendaki kita kudus. Manusia menjadi kudus. Menyerupai Tuhan Allah. Meskipun kita tidak akan pernah sampai kekudusan yang sama dengan Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah sendiri mengendaki kita, manusia ciptaannya, untuk menjadi kudus. Ini kunci, ayat kunci dari seluruh hukum kekudusan. Kita perlu pahami dulu, ini yang pondasi, yang mendasar, untuk memahami ayat-ayat berikutnya. Juga untuk memahami 10 perintah Allah, karena setelah ini langsung disinggung mengenai 10 perintah Allah. Pada ayat berikutnya, ayat 11 sampai terakhir, disebutlah 10 perintah Allah. Bahkan kadang lebih terperinci daripada yang ada dalam kitab Keluaran. 10 perintah Allah ini nampaknya bukan sebagai beban yang harus dipikul, melainkan perwujudan atau komitmen dari pilihan perjanjian dengan Allah Yahweh. Hukum-hukum ini membataskan bidang hidup tempat orang dapat menerima berkah dari perjanjian itu. Menarik memperhatikan uraian-uraian pada ayat ke-11 dan seterusnya. Bagaimana pada zaman itu memaknai kekudusan. Sangat fisik, konkret, detail, misalnya ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Janganlah kau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Yang kita tahu, soal-soal ini memang masih menjadi masalah sampai sekarang. Sistem peradilan, sistem tata hukum di suatu negara, ini seakan-akan masih menjadi dosa awal ya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jadi berita-berita hoax itu sudah ada dari zaman dulu rupanya. Di antara orang-orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Panduan antara prinsip-prinsip yang ada dalam 10 perintah Allah, tapi juga sekaligus agak lebih detail diatur sedemikian rupa. Ini ayat-ayat yang berbicara mengenai hukum kekudusan. Yang menarik juga bahwa sebenarnya kata kuduslah kamu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, bukanlah kalimat perintah. Seperti kita mendengar seakan-akan kan kuduslah kamu, seakan itu perintah dari perintah Musa kepada perintah Tuhan yang disampaikan Musa. Kuduslah kamu. Kita mendengarnya seakan-akan kalau kita tidak cermat, kita disuruh kudus. Kamu harus kudus. Tapi ini bukan kalimat perintah kalau dalam bahasa aslinya Ibrani, tetapi kalimat pernyataan. Semoga kita bisa menangkap artinya. Kalau perintah itu
kita mungkin ya tentu masih jauh dari kekudusan. Maka kita diminta untuk menjadi kudus. Tapi kalau kalimat pernyataan, kita ternyata sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi kudus. Bahwa kita belum menjadi kudus, itu perjuangan kita. Itu agak berbeda ya. Saya kira ini salah satu warta gembira yang bisa kita petik dari perikopa ini. Kita dinyatakan kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tapi pernyataan itu menjadi menjadi peneguhan bahwa kita kudus karena Tuhan Allah adalah kudus. Ini kegembiraan buat kita. Kita memang disiapkan jalan oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Pertama-tama bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang adalah kudus. Begitu, Bu. Baik Romo, ini sangat menarik dan juga memberikan apa ya, tuntunan gitu. Apalagi masa Prapaskah ini, tentu saja dengan adanya bacaan pertama dari kitab Imamat ini jelas menuntun kita semua ya Romo, untuk bisa, sudah jelas tadi disebutkan Romo, janganlah janganlah. Jadi pesan tentang janganlah ini banyak, dan inilah yang memang mungkin jadi tantangan di mana Prapaskah ini kita bisa jalankan untuk di masa-masa sekarang dan juga nantinya. Nah, kira-kira mungkin ada yang berpikir bahwa sahabat oase rohani Katolik berpikir bahwa aduh cukup berat gitu untuk menjadi kudus ini, pesan-pesan untuk menjadi kudus ini cukup berat untuk dilaksanakan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dalam arti kata percaya diri gitu untuk menjalankan pesan-pesan ini, Romo? Kita bisa menggali dari perikopa tadi, eh, peneguhan atau kabar gembira dari perikopa ini bahwa kita dinyatakan kudus karena Tuhan itu kudus. Dan yang penting keyakinan iman kita, keyakinan kepercayaan kita bahwa kita disertai oleh Tuhan untuk berproses menjadi kudus. Karena proses ini bukan karena usaha manusia sendiri, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau kita lihat dalam masa Prapaskah yang sedang kita jalani, kita bisa mendapatkan horizon pemahaman yang lebih terang. Kita menjalankan pantang, puasa, doa, dan amal kasih, bukan hanya supaya kita pertobatan, tapi kita ingin mencapai kekudusan itu sendiri. Sebagaimana Tuhan kehendaki kita menjadi kudus. Ya. Semestinya ini menjadi peneguh untuk kita ya, maksudnya usaha-usaha kita yang kita jalankan keseharian ternyata bisa dimaknai dan memang bermakna sangat mendasar bagi kita sebagai manusia yang lemah. Iya, baik Romo. Dan kalau di flashback beberapa hari lalu di mana memulai masa Prapaskah dengan hari Rabu Abu, itu luar biasa Romo. Kalau dilihat beberapa gereja itu semua penuh. Dengan jam-jam yang banyak, juga satu hari bisa sampai 5 kali juga penuh. Berarti ini juga sudah adanya kesiapan dari umat semua ya Romo, untuk bisa memasuki masa Prapaskah ini, untuk bisa juga melaksanakan apa yang dipesankan untuk menjadi kudus. Nah, apalagi pesan untuk kami semua Romo, karena jangan saja hanya menjadi euforia untuk memulai dari Rabu Abu itu semangatnya tinggi, tapi nanti lama-lama grafiknya menurun gitu Romo. Nah, untuk supaya kita bisa menjaga grafik kita tetap stabil, itu bagaimana Romo? Ya, kalau kita menempatkannya juga dalam masa Prapaskah selama 40 hari sampai kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, kita memang membutuhkan penanda-penanda ya, seperti misalnya Rabu Abu. Mengapa Rabu Abu diminati sangat, bahkan tidak hanya oleh umat Katolik. Kalau kita perhatikan, banyak juga di gereja-gereja atau di perkantoran misa, ada yang
terima abu tapi tidak terima komuni. Juga kita perhatikan di saudara-saudari kita yang Protestan, itu mulai banyak mereka mengadakan ibadat Rabu Abu. Ada yang mereka jalankan sendiri, ada yang ekumene, juga melibatkan romo dan segala macam. Artinya ini bukan hanya perayaan simbolis, tapi perayaan iman. Bahwa kita diingatkan, kita ini manusia yang pasti mati. Kita ini manusia yang rapuh, yang berdosa, yang hina di hadapan Tuhan. Namun dicintai oleh Tuhan. Ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan pertobatan dan perubahan. Berbicara pada diri kita masing-masing, misalnya dalam keheningan, setiap pagi dan setiap sebelum menutup hari, bahwa aku kudus, aku dikasih Tuhan, aku dicintai Tuhan, aku diampuni. Itu bisa jadi semangat dan peneguh untuk kita menjalani hari. Dan banyak hal lain bisa kita lakukan. Ya, baik Romo. Tanpa terasa kita sudah menuju ke akhir perjumpaan di sesi pertama Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini di pekan pertama Prapaskah. Untuk itu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan kembali, menghayati kembali apa yang sudah disampaikan oleh Romo Adi dalam sesi ke-1 ini, dan kita sejenak akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali di sesi kedua kita berjumpa melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi pekan pertama Prapaskah bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi. Tadi kita telah mengupas dan juga telah mendapatkan renungan penguatan inspirasi rohani dari bacaan pertama, yaitu dari Kitab Imamat. Tentunya bagi Anda yang baru saja bergabung, juga bisa mendapatkan kesimpulan dari bacaan pertama. Silakan Romo. Dalam konteks masa prapaskah yang sedang kita jalani, warta gembira yang bisa kita petik dari bacaan pertama, yaitu pada ayat kedua. Kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Suatu kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Musa bahwa manusia itu kudus karena Allah kudus. Meskipun kita jauh dari kekudusan, tapi Tuhan menyertai kita ketika kita berproses. Masa prapaskah, masa retret agung, menjadi masa bagi kita untuk merenungkan kekudusan, mewujudkan kekudusan, dan mengusahakan kekudusan diri kita dan sesama. Baik, Romo. Menjadi bacaan pertama. Iya, baik. Terima kasih. Dan bagaimana dengan bacaan Injil, Romo? Hari ini bacaan Injil begitu syarat pesannya, penuh maknanya, dan panjang pula. Tentu saja ini menjadi penanda bahwa kita harus mengingat banyak hal. Kira-kira apa yang disampaikan, Romo? Ya, perikopa ini menggambarkan tentang hari akhir, penghakiman terakhir. Memang ada di dalam bagiannya suatu bentuk perumpamaan seperti pemisahan antara domba dan kambing, lalu percakapan antara hakim dan orang diadili. Tapi perikopa ini secara keseluruhan tidak bisa disebut sebagai perumpamaan. Karena itu biasanya para ahli tafsir mengatakan perikopa ini lebih tepat sebagai suatu penggambaran mengenai penghakiman terakhir dan bukan sebagai suatu perumpamaan. Jadi seakan Yesus mengkontemplasikan dan memberitahu pada kita penggambaran penghakiman terakhir itu seperti apa. Apakah akan terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa. Tapi Tuhan membantu kita dengan mencoba mengkontemplasikan, memfantasikan situasi itu. Penggambaran ini syarat makna. Sebagaimana Yesus
selalu berbicara dengan penuh makna. Kita bisa gali satu persatu. Misalnya pada ayat 31, Yesus memulai perumpamaan itu dengan mengatakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dia, Tuhan, udah merinci tentang kedatangannya kedua. Ia akan datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemuliaannya berasal dari Allah Bapa. Kemuliaan yang sama Yesus miliki bersama dengan Bapa sebelum dunia diciptakan. Jadi ada pernyataan tentang kemuliaan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Bahkan digambarkan kedatangan Tuhan akan dihadiri oleh semua malaikat. Dalam Injil Matius, perikop lain, malaikat itu digambarkan sebagai penuai yang memisahkan orang jahat dari orang benar di penghakiman terakhir. Bahkan ada sangkakala, dan para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Pada saat itu Kristus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau kita lihat kisah para rasul, bab 17, 30 dan 31, jelaskan bahwa Allah akan menghakimi dunia melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi gambaran kedatangan Yesus yang kedua dalam kemuliaannya itu sudah mulai ditampilkan Tuhan dalam perikopa ini. Dalam ayat 33, ketika Ia memisahkan hewan-hewan itu, gembala itu menempatkan domba-domba sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri. Karena domba adalah hewan yang lebih berharga dan melambangkan orang benar, maka mereka diberi tempat terhormat sebelah kanan. Sementara kambing yang melambangkan orang fasik ditempatkan sebelah kiri, posisi yang kurang diinginkan. Ya seperti penggambaran zaman sekarang lah ya. Oh dia itu tangan kanannya pejabat ini, oh dia tangan kanannya menteri ini, tangan kanannya uskup ini, ya itu kan kita memandang bahwa oh ini orang bukan kaleng-kaleng ya, yang yang baik dan pasti terpercaya. Ini seperti domba itu yang ditaruh di sebelah kanan dari raja. Dalam ayat 34, gembala disebut sebagai raja. Cocok dengan gambaran sebelumnya, bahwa ia duduk di tahta yang mulia, berbicara kepada domba yang benar. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Dan yang sejalan juga dan yang penting kita perdalam adalah ayat ini yang juga menjadi inspirasi dari tahun pastoral. KAJ tahun 2025 itu perhatian lebih kepada mereka yang kurang beruntung, pada mereka yang miskin. Ini juga menjalankan sikap ajaran sosial gereja universal yang terkenal dengan istilah preferential option for the poor. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Pada kisah-kisah sebelumnya, Yesus sudah memberitahu para rasul, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi ini ada kaitannya juga dengan bab sebelumnya, bab 10 ayat 40. Yang penting kita perhatikan, yang juga menarik itu adalah raja mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang terpinggirkan itu. Raja membuka kebenaran bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
ini jauh lebih mendalam dari urean-urean gagasan di Perjanjian Lama tentang kekudusan. Ini diperdalam dan dikonkretkan. Bagaimana raja itu justru mengidentifikasi diri sebagai orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang paling terpinggirkan, paling dikucilkan. Itu sikap Allah dan sikap Yesus. Kita bisa lihat dalam seluruh kisah Yesus. Kepada siapa dia Tuhan memberi perhatian dan kasih. Kepada orang kusta, orang bisu, orang yang kerasukan setan. Nyata Tuhan hadirkan kepada kita. Itu Bu, untuk kita perdalam. Baik, ya. Jadi yang merupakan pesan dalam Injil ini tadi disampaikan bahwa terkait juga dengan apa yang dilaksanakan dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini ya Romo, yang kita harus maknai selalu dan perhatikan selalu. Nah, apalagi sekarang ini luar biasanya masa Prapaskah yang sungguh amat sangat khusus karena bertepatan juga dengan tahun pelaksanaan dari tahun jubileum ini ya Romo. Iya, iya. Ya. Nah, Betul. ini tentu banyak sekali jadi tambahan pesan yang harus kita jalani dan juga kita laksanakan. Memang kalau dilihat dari perkembangan sejak Januari hingga sekarang, itu ziarah-ziarah dari peziarah pengharapan itu luar biasa Romo antusiasmenya. Nah, ini bagaimana pesan-pesan untuk peziarah dalam peziarah pengharapan ini, Romo? Ya, saya mencoba untuk merangkumkan peristiwa-peristiwa itu dengan menggunakan pesan Prapaskah dari Paus Fransiskus. Pesan Prapaskah ini beliau keluarkan sebulan yang lalu, beberapa minggu sebelum beliau sakit ya, Paus sakit, dan mari kita doakan terus. Menarik sekali, Paus mengambil tema berjalan bersama menuju harapan. Jadi pertama, Paus mengajak kita untuk menyadari diri bahwa kita adalah sebenarnya juga migran atau pengungsi. Kita hanya berziarah di bumi ini. Kita sama seperti orang-orang migran dan para pengungsi. Kalau kita renungkan, benar juga kan? Kita hanya istilahnya orang Jawa itu urip mau mampir ngombe gitu. Kita hidup di dunia ini, lahir dalam keluarga tertentu, di negara tertentu, dengan kepercayaan tertentu, dengan budaya tertentu. Akhirnya kita akan kembali kepada Bapa di surga, di keabadian. Kita semacam migran dan pengungsi. Kita diajak untuk berempati, bersimpati dengan mereka yang mengalami saat ini terpaksa mengungsi karena negaranya menjadi daerah konflik. Di Palestina, di Gaza, di Ukraina, di Myanmar, dan banyak tempat, Kongo. Bagaimana kita mencoba untuk berempati dengan mereka, para pengungsi. Kita juga sebenarnya, kalau dikatakan kita peziarah dalam hidup di dunia ini, hanya temporary, hanya sementara. Yang kedua, Paus mengajak kita untuk menyadari sinodalitas kebersamaan. Yang bersiarah itu tidak hanya kita, tidak hanya umat Katolik, tapi juga seluruh umat manusia. Maka seringkali Paus mengajak kita untuk memikirkan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama dengan banyak pihak. Tidak bisa individu-individu dalam gereja bekerja sendiri untuk mencapai kebaikan bersama. Pasti membutuhkan sinergi kolaborasi dengan banyak pihak.
Kalau kita bicara soal karya sosial ekonomi, ya kita kerjasama dengan pemerintah, dinas UMKM misalnya. Kita bekerjasama dengan masyarakat sipil, penggerak-penggerak yang ada di masyarakat untuk menyejahterakan UMKM misalnya. Kita tidak bisa kerja sendiri pasti. Karena itu Paulus mengingatkan kita untuk sinodalitas, berjalan bersama. Sama-sama dengan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah menuju harapan. Ini tahun jubileum, tahun peziarah pengharapan, cocok sekali. Ketika Prapaskah, kita awali dengan Rabu Abu kali lalu, berjalan menuju Paskah, harapan akan Kristus yang bangkit. Harapan kita manusia untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih sejahtera, untuk hidup penuh keadilan, penuh kedamaian, dan kesetaraan pada yang dimaknai oleh gereja disimbolkan pada Paskah, pada Kristus yang bangkit. Apakah anjuran ini hanya untuk masa Prapaskah? Tentu tidak. Kita sadar bahwa anjuran ini ya sampai selesai, sampai betul-betul menuju harapan. Kalau sampai akhir zaman ya tidak apa-apa. Harapan di mana setiap orang merasakan kehadiran Kristus yang bangkit. Dan itu adalah panggilan tugas kita, umat Katolik. Siapapun kita, bapak, ibu, remaja, anak-anak, imam, bruda, suster, uskup, semua panggilan yang sama untuk kita, untuk berjalan bersama sebagai peziarah menuju harapan. Kurang lebih itu yang jadi makna bacaan Injil dan kaitannya dengan tahun jubileum. Baik, Romo. Dan ini merupakan pesan yang sangat-sangat penting di mana kita harus selalu berjalan bersama tadi ya Romo dalam perziarahan menuju harapan. Dan semoga kita semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mendapatkan inspirasi rohani pada hari ini dengan begitu banyak pesan dan syarat makna ini untuk kita jalani tadi dengan pesan Romo tidak hanya dalam masa Prapaskah saja, tapi ya sepanjang hidup kita, sepanjang kita bisa melakukan apapun untuk dalam persiaran hidup kita, yaitu dalam persiaran hidup menuju harapan tadi ya Romo. Baik. Ya, dan kira-kira apakah ada pesan tambahan Romo di penghujung perjumpaan kita, di mana kita juga tentu saja masih terus berusaha dengan rahmat Tuhan untuk melaksanakan Prapaskah ini? Hal yang menarik untuk kita lakukan adalah jangan lupa berziarah ke Porta Sancta. Iya. Meskipun ada banyak diskusi dari pimpinan gereja, Porta Sancta kan hanya ada di Roma. Kalau yang lain-lain jangan disebut Porta Sancta. Tentu saja itu benar. Porta Sancta yang dimaksud oleh itu ya memang apa ya ada di kota Roma di beberapa basilika itu. Tetapi dalam konteks pastoral menyadari bahwa tidak semua orang bisa pergi dan mau pergi ke sana, tidak semua orang mampu ke sana, maka difasilitasi untuk apa ya? Ini tindak olah kerohanian umat dan ternyata di Kusupandang Jakarta ketika setiap gereja diberi kesempatan membuat Porta Sancta itu luar biasa dinamika umat bulan-bulan ini dan pasti akan sampai penutupan. Setiap paroki membuat Porta Sancta dihias sedemikian rupa. Setiap paroki membentuk panitia penyambut, lalu membuat paspor persiara, sertifikat, dan itu menjadi banyak kisah iman yang bisa dilihat. Saya sendiri yang tinggal di katedral hampir tiap hari mulai dari pagi itu sampai malam itu apalagi weekend ya, apalagi weekend itu selalu ada peziarah dan ada kelompok-kelompok baik kecil maupun yang besar, baik keluarga maupun rombongan dengan bis-bis itu
mulai nyanyi dengan api hidup. Jadi pemandangan Iya, iman yang istimewa, iya. Iya, di istimewa. mana setiap hari ya Romo, Romo bisa melihat apa Dari eh, pagi, dari pagi membuka mata sampai iya, malam. luar Iya, biasa, luar biasa. luar Iya, biasa. banyak sekali bis yang datang, kemudian juga banyak sekali saking antusiasnya juga sampai sudah memesan dulu sertifikat sebelum hadir untuk berziarah. Tapi Iya, ya itu iya, iya iya. seru ya Romo, menjadi Iya. sebuah apa ya memori ataupun ya yang bisa dikenang dalam masa-masa eh, menjadi peziarah pengharapan. Saya berpesan untuk Ya, keluarga-keluarga melakukan ziarah, ajaklah anak-anak. Meskipun mereka belum ngerti, belum nangkep, tapi saya yakin itu akan membekas di betul dalam Romo. memori ingatan iman Ya, mereka. Dia ya, berziarah Portasangka maupun berziarah ke Gua Maria itu olah devosional yang istimewa dan itu membuat gereja kita hidup. ya. Jadi pesannya nggak hanya datang beramai-ramai dengan komunitas, tapi juga ada waktunya juga bisa mengajak keluarga ya Romo. Nggak Ya, apa-apa ya berziarah oh apa tentu boleh. beberapa kali gitu ya Ya, ya, dengan anggota yang berbeda gitu. ya, ya. Baik, tanpa terasa kita sudah juga menuju ke penghujung perjumpaan kita melalui Oasa Rohani Katolik untuk pekan pertama Prapaskah. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, tentu saja jika Romo ada yang ingin disampaikan lagi pesan dan juga sekaligus nanti doa penutup untuk sahabat Oasa Rohani Katolik pada saat ini. Warta gembira yang bisa kita petik hari ini adalah kita adalah kudus, sebab Tuhan adalah kudus. Ini dinyatakan Musa sebagai pesan dari Tuhan. Kita memang manusia-manusia yang dinyatakan kudus karena Tuhan kudus. Artinya dalam proses menuju kekudusan itu melulu karena anugerah Tuhan. Dalam konteks sekarang, hal-hal sederhana bisa kita lakukan untuk mencapai kekudusan dengan berpuasa, pantang, doa, dan amal kasih. Dengan bersiarah di tahun jubileum ini, bersiarah berdoa bersama, dengan mewujudkan kebaikan bersama, menuju harapan untuk kita, tidak hanya untuk gereja, tapi untuk masyarakat, negara, bangsa, dan dunia. Setiap usaha-usaha yang kita lakukan untuk membawa kebaikan bersama bagi masyarakat, itu juga langkah menuju kekudusan. Baik, terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita juga harus berpisah dan undur diri pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk berdoa penutup. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan, anugerah kerahiman yang Kau curahkan bagi kami yang bertobat dan memperbarui diri. Bantulah kami ya Tuhan agar dalam masa Prapaskah ini, masa retret agung ini, kami mampu membuka hati, berani bertobat, berani memperbarui diri, dan membuka hati untuk anugerah-Mu, agar kami bisa terus memperbarui diri, mengakui dosa dan kelemahan kami, dan berusaha untuk bangkit lagi menuju kasih-Mu. Berkatilah setiap usaha kami, ya Bapa, baik kami pribadi maupun bersama keluarga dan komunitas, untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan puasa dan pantang, dengan peningkatan memperbanyak waktu doa, dan dengan mewujudkan cara konkret perhatian pada mereka yang berkekurangan. Dengan amal kasih yang semakin gencar kami lakukan, agar kami dapat mencapai kekudusan,
Berkatilah keluarga-keluarga kami dan komunitas kami. Curahkanlah rahmat kesehatan, sukacita, perlindungan-Mu, dan kasih-Mu pada kami semua. Bunda Maria, tidak lupa kami mohon doa-Mu, agar kami bersama-sama sebagai satu keluarga, satu gereja, satu masyarakat, satu bangsa dan negara, selalu mengusahakan kebaikan bersama. Bunda Maria, curahkanlah rahmat keibuan-Mu bagi keluarga-keluarga dan komunitas kami. Salam Maria, penuh Penuh rahmat rahmat Tuhan Tuhan serta-Mu, sertamu. terpujilah Terpujilah Engkau engkau di di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami yang kami yang berdosa berdosa ini, ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama roh. rohmu. Semoga kita sekalian beserta keluarga dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dengan demikian Romo Vincentius Adi Prasojo dan Alexandra Sisi pamit undur dan kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasi Anda dan salam semakin hari bisa semakin memberikan kasih kita bagi sesama kita. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo.